Halo, selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Eh, Sekali lagi para pecinta IT dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sharing tentang cara membuat meja menggunakan 3D Blender. Oke, langsung saja kita buka Blender. Oke, teman-teman, untuk secara default pertama kita membuka Blender adalah seperti ini. So, kita biar lebih enak di dalam proses bekerja dulu, kita buat viewportnya menjadi 4. Yang pertama kita tarik di bagian ujung, kemudian di sini kita tarik menjadi 2. So, di bagian ujung lagi tempatkan lagi, biar kita jadikan 2 lagi. So, viewportnya akan jadi 4. Jadi yang di sini saya gunakan untuk top viewport, kemudian di sini saya untuk menggunakan tanda petik ya, menggunakan tanda petik di sebelah angka 1, yaitu kita live viewport, dan di sini biarkan saya menggunakan untuk perspektif. Jadi untuk mempermudah kita di dalam proses bekerja. Oke, kemudian sekali lagi dari top, kemudian dari front, kemudian dari left, dan dari user perspektif. So, kemudian cube ini kita akan ubah ukurannya menjadi alas meja. Kita klik yang pertama klik, kemudian di scale menggunakan sumbu X, kemudian sumbu Y. Ya, ini untuk, atau dengan cara mengubah langsung pada scale-nya di sini kita ubah ketika angka 6. Kemudian di sini saya gunakan perbandingan 4, kemudian di sini 0,5. Keliru, sorry. 0,5. Kemudian nah ini masih kurang, oke. Dia ada perbandingan 6:4. Nah, ini untuk kemudian ketebalannya atau Z-nya saya kurangi dikit, height-nya atau tingginya bisa dibilang. Ketebalan alas mejanya saya mejanya saya agak tipiskan gini. Oke. Nah, next tentunya kita akan mencoba membuat lagi, yaitu menggunakan untuk membuat kaki meja tentunya kita menggunakan cube lagi. Kita motif dari cube, kita ulang, kita klik add, kemudian cube, ada add mesh cube ya. Kemudian kita ukur, kemudian kita scale, kita jadikan sebuah kaki meja. Oke, kita sesuaikan dengan sumbu X, Y, Z nya. Kemudian kita geser dengan tombol select and move, kita geser ke kiri, ke atas dulu sumbu Z, kemudian ke kiri sumbu Y nya. Sekali lagi teman-teman, sumbu hijau itu Y, kemudian biru itu Z, kemudian X itu merah ya. Jangan lupa teman-teman, mungkin nanti pun ada sedikit perbedaan dengan 3D Max. Ini alas mejanya kita angkat ke atas untuk select and move, sudah ya. Tapi lihat, kalau dari kiri, kalau dari perspektif kita melihat kaki meja ada di tengah ya. Kalau dari kiri seolah-olah sudah tepat, sudah benar, tapi ternyata salah dari sisi ini. Jadi kita harus sesuaikan benar-benar tepat pada tempatnya. Oke, sudah kita geser, jadi dari depan sudah oke, dari atas sudah kelihatan di sana kotak kecilnya, sedangkan dari kiri juga sudah tepat dari perspektif. Oke, next. Di situ akan ada cube 1, kemudian kita klik kanan, copy, kemudian kita klik kanan, paste ya. Setelah di paste, maka akan menghasilkan cube 02 ya. Copy paste atau Ctrl C Ctrl V seperti biasa. Ctrl C Ctrl V pasti sudah sering digunakan ya. Kemudian baru kita geser, select and move, kita geser ke sisi sebelah kanan ya. Dengan demikian kita sudah berhasil mendapatkan 2 kaki meja. Untuk berikutnya kita dengan menekan tombol Ctrl, jadi klik cube 1, Ctrl, kemudian cube 2 ya. Cube 1 tekan Ctrl pada keyboard, klik cube 2, copy paste ya. Copy paste, Ctrl V, ketik pada keyboard Ctrl V. Nah, ini sudah berhasil mengkopikan cube 3 dan cube 4. Kemudian tentunya menggunakan select and move, kita geser ke sumbu Y agar mendapatkan 2 sisi kaki meja di sebelah di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. Jadi kurang lebih seperti ini, tapi kayaknya ada tempat yang kurang bagus untuk kaki mejanya. Kita lihat
Di sini ada tang proporsional pada bagian sebelah kiri, kurang bagus. Kita geser dulu. Saya geser dulu dikit di. Nah, ini dia kaki meja yang kurang pas ada di sebelah kiri. Iya, oke. Kita geser dikit, proporsionalkan dengan situasi meja yang mirip seperti meja pada umumnya ya. Jangan lupa siapkan kopi yang ada di sebelah kiri komputer Anda untuk mendapatkan penyegaran ya pada saat kita melakukan proses pembuatan preview. Oke, next kita lihat tadi di perspektif udah oke. Kemudian langkah berikutnya kita akan membuat bagian kaki dalam meja. Ini yang tidak saya buat di 3ds Max kemarin. Memang akan kita buat di sini, yaitu dengan cara mengcopy cube 5, kemudian kita copy, kemudian kita geser ke tengah ya, kemudian kita rotate atau kita rotasi. Nah, di sini jatuhnya di sana. Kita rotate bukan ini, sorry. Bukan ini salah nih. Oke. Kita klik rotate, kemudian kita rotate sesuai sumbu X. Saya kembalikan dulu untuk yang tadi. Kita klik rotate sumbu X. Nah, di sini atau kita langsung biar akurat, tidak kira-kira gitu ya. Kita langsung bisa ketikkan angka 90 derajat pada kita ketikkan aja 90, kemudian enter, otomatis dia satuannya derajat sehingga dia dipastikan dia lurus. Kemudian baru kita uniform scale menggunakan sumbu Y. Biasanya di pertengahan meja biasanya dia agak tipis ya. Agak lebih tipis, jadi saya tipiskan. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini kita bekerja pada front dan left. Jadi top dan perspektif tidak kita gunakan untuk tempat kerja karena memang di situ hanya untuk melihat. Ya, oke, kita sudah tepat untuk di bagian cube 5. Kita akan geser ke sebelah lebih di ke belakangnya lagi, jadi agar ada dua sisi. Nah, dan kita copy paste, kemudian kita geser jadi di bagian di sini sudah oke, diputer, kemudian di bagian sini juga sudah, bagian tengah kaki mejanya sudah ada. Kurang dua cube-nya biar jadi kaki di antara kaki meja nih mengelilingi ini. Kemudian saya copy paste untuk cube 7. Saya rotasi sumbu Z-nya biru. Ya. Nah, kemudian saya ketikkan 90 sudah sumbu Z ya. Ini sorry, tadi keliru yang diketik. Nah, sekarang sumbu Z min 90 enter. Nah, setelah di enter maka dia berada di tengah-tengah meja. Kita geser saja. Kemudian kita tempatkan pada posisi, kita lihat pada top viewport. Kemudian lihat juga pada left viewport letaknya. Nah, di sini sudah pas di tengah untuk left viewport. Namun di bagian front itu belum melebar sesuai yang diinginkan pada di sini kita menggunakan uniform scale, menggunakan sumbu X-nya. Kita lihat di front viewport sampai dengan menembus ke arah kaki meja yang lain. Dengan demikian kita hanya kurang satu kaki meja lihat kurang satu kaki bagian meja, bagian tengah meja ya. Oke, kemudian kita copy paste untuk di cube 8 ya. Oke, cube 8, kemudian kita lihat set iya. Oke. Nah, oke, sip. Udah ya. Oke, dengan demikian meja udah jadi. Kita sedikit memodifikasi di bagian yang lain. Saya ubah di perspektifnya. Kemudian di sini saya ganti menggunakan user kamera. Jadi perspektifnya saya ganti menjadi kamera perspektif. Jadi dilihat dari sudut pandang kamera. Kemudian di sini kameranya saya geser, saya jauhkan, kemudian saya angkat tinggi. Saya ulang, saya jauhkan dulu. Kita lihat angle view yang bagus. Kemudian saya tarik. Oke, kemudian oke, di sini udah cukup kayaknya.
Kita tes nanti di sudah kiranya udah cukup. Kemudian oke. Kita lihat di bagian kamera perspektifnya. Kita menggeser kameranya di top, di front atau di left. Itu biar kita tidak mengganggu pada tampilan perspektif, jadi dia fokus. Oke, kemudian kita buat plan, add plan, kemudian kita perbesar sangat besar sekali sampai dengan menutupi. Lihat di angle kamera sampai tertutup dengan plan semua ya. Oke. Nah, setelah sudah, kita cek render. Kita cek render image, klik save dulu ya, kita save dulu. Kemudian saya ketikkan 03, kita buat copy, bukan kita kasih nama file aja, objek apa namanya, membuat meja 3D Blender, membuat meja 3D Blender. Oke, kemudian klik save, mode meja 3D Blender, klik save. Nah, kemudian saya klik coba render gambarnya. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan kemudian ini masih ada bagian-bagian yang kurang bagus dari segi view ya, dari segi ini. Kemudian kita bisa melihat fasilitasinya di sini teman-teman. Kita geser dikit sekali untuk masalah tampilan. Di sebelah kanan nanti ada viewport setting, kemudian ada di sini ada wireframe, atau kita bisa melihat kerangkanya. Rangka dari objek-objek 3 dimensi yang dibuat adalah wireframe. Kita lihat ini meja yang sesungguhnya, kita klik wireframe, kemudian ada kemudian di situ ada material, kemudian di sini bagian kanan ada light ya, sudah lengkap dengan apa namanya, shadow light-nya sudah lengkap dengan lampunya. Next, kita geser untuk lampunya, kita klik pada light, kemudian kita geser lampunya, kita menggunakan move, select and move, kita naikkan lampunya. Nah, sehingga kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, terlalu tinggi biar agak cerah gitu ya. Ini kalau terlalu rendah seperti ini, jadi lampunya harus kita sesuaikan dengan keinginan apa yang diinginkan. Oke, segini cukup kayaknya tampilannya biar lebih bagus. Kemudian kita tambahkan light spot, cahaya spotlight kita naikkan, jadi hampir mirip yang ada di 3D kemarin. Jadi kita tambahkan spotlight, kemudian saya geser spotnya, kemudian untuk view angle spotnya saya geser menjadi seperti ini. Oke. Nah, teman-teman, so untuk pembuatan meja udah cukup. Kemudian kita bermain di lighting dengan harapan nanti pada saat proses render hasilnya lebih bagus. Sekarang view kameranya di sini, kita coba klik render. Iya. Sambil menunggu, tergantung dari kecepatan komputer masing-masing ya. Oke. Demikian tadi untuk tampilannya sudah oke ya, udah worth it lah, udah bagus tampilannya. So seperti ini juga kita geser lagi. Nah, di sini kayaknya lebih oke. Kita tinggal geser lampunya sesuai yang diinginkan. Nice. Oke, lebih terlihat objek kaki-kaki mejanya secara 3 dimensi. So, kita render ulang. Tik. Oke, nice. Objek yang sangat bagus, di mana ada omni, kemudian ada spotlight, kemudian di situ ada shadow atau bayangan mejanya sudah ada. Teman-teman bisa lihat di situ ya. Oke, kita kembalikan viewportnya menjadi 4. Oke. Nah, nice, udah oke lah. Ini adalah membuat meja 3 dimensi menggunakan Blender, yang secara tidak langsung kita mempelajari bahwa ini ada pembuatan cube, kemudian light, kemudian copy cube. Sekali lagi simpan. Ya, oke. Demikian teman-teman untuk kurang lebih untuk cara membuat meja menggunakan 3D Blender. Jadi kita bisa membuat meja dengan menggunakan 3D Blender. So, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi di sesi tutorial berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di channel ini. Terima kasih. Hormati gurumu, sayangi temanmu, itulah tandanya kau murid budiman. See you and dak.